tanya sama yang perempuan, saya tanya sama yang cowok-cowok dulu. Calon istri idaman tuh kayak apa sih? Bu, soleha Bu. Soleha. Jangan lupa solehot juga ya. Yes. Jangan cuma ini doang. Wajib Soleha itu, doang kagak hot, wajib nanti itu. selingkuh, bandel. Apa? Yang manis Bu. Yang manis, asik sekali. Kayak Bu. kue coklat nih manis nih. Kayak apa lagi? Yang soleha yang ingin bisa diajak kebaikan. Betul. Saya pikir tadi ada yang mau ngomong istri yang baik itu mau diajak susah ya. Masa perempuan zaman sekarang mau diajak susah doang, mesti diajak seneng juga dong ya. Gitu, bukan cuma diajak susah. Apalagi kriteria istri yang baik? Yang setia Bu, Setia. yang menerima apa adanya Bu. Iya sama ya tadi ya. Kamu tos doang sama dia doang. Cilu menerima apa adanya gitu. Jangan dulu operasi. Ya enggak kan, karena kalian punya masa lalu gitu ya. Masa lalu itu membawa kalian ke tempat ini gitu untuk dikoreksi gitu. Nah kalau misalnya dia nggak mau terima, padahal kan masa lalu kita udah nggak bisa rubah, masa depan masih bisa berubah ya kan. Kalau dia nggak mau terima masa lalu kita, gimana dia mau cinta padanya ya nggak? Setuju, keren. Kayak gimana lagi calon istri Yang yang enak baik? diajak susah Bu. Ih, jangan cuma diajak susah doang dong, kasihan banget. Masa dia udah sekolah capek-capek, digedein sama mama bapaknya cuma diajak susah doang. Jangan dong. Sama nggak susah diajak enak Bu. Nggak susah diajak enak. Bener juga dia ya. Mau diajak susah tapi juga nggak susah diajak enak. Nah itu mesti komplit tuh, Iya, mesti Bu. dua-duanya gitu ya. Susah senang sama-sama kita, bagus. Apalagi? Yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi Bu. Betul. Ih, pinter banget sih, tos dulu. Kenapa? Karena ya cinta yang sejati itu menurut Gottman, ini Z-Friends juga bisa belajar ya. Cinta yang sejati itu sebenarnya cinta itu turunnya selalu positif. Jadi kalau kita mau tahu kita tuh ada di relationship yang sehat apa enggak, kita ada di hubungan yang sehat apa enggak. Satu, ketika kita jatuh cinta sama orang, kita itu jadi lebih produktif. Kita jadi lebih semangat kerja. Kita lebih semangat memperbaiki diri. Kalau dia cuma bikin kita susah aja, ya, cuma kita doang yang usaha, berarti udah nggak sehat hubungannya, gitu. Kalau gara-gara sama dia kita jatuh cinta, kita jadi pengen berbuat baik, nah itu udah pasti bener tuh, nikahin kayak gitu. Kalau bikin kita berantem melulu sama orang, cemburu melulu, mungkin mesti ditanya, jangan-jangan kita insecure atau dia yang aneh nih, gitu ya. Apalagi ciri-ciri calon pasangan yang baik itu? Yang selalu berbuat baik kepada laki-lakinya Bu. Misalnya berbuat banyak gimana? Yang jaga kurang-kurangin emosinya Bu, karena Emosi. karena kalau kita emosi bahaya. Oh gitu. Jadi sama-sama menjaga emosi kali ya. Iya, Kan Bu. perempuan juga bisa emosi gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama bisa ngejaga. Kalau misalnya lagi marah, bukan berarti didiemin, Salah satu ada dicuekin. yang ngalah Bu. Iya. Tahu kapan mesti ngalah, kapan mesti diem dulu, kapan kalau berantem nanti diomongin lagi nanti. Saling Gitu ya. mengingatkan, Kenapa? saling mengingatkan kalau mempunyai kesalahan. Saling mengingatkan. Bijaksana banget kayaknya. Bentar lagi udah siap nikah nih, enggak ya? Kayaknya pembelajaran berharga. Ya, pasti ketika sudah masuk lembaga pembinaan seperti ini ada apa ya? Kita tuh punya bekal yang tidak dipunyai oleh kebanyakan orang, gitu ya. Bekal apa yang kalian dapat dari tempat pembinaan ini yang bisa berguna kira-kira kalau mau menghadapi hidup, pernikahan. Kan tadi kan bukan cuma buat susah tapi juga buat senang-senang ya gitu ya. Ketika kalian menikah nanti punya anak gitu ya, apa yang akan kalian ajarkan kepada anak supaya yang kalian dapat dari lembaga pembinaan ini supaya dia itu tidak memilih langkah yang salah. Ya Bu. Saya ajarkan ngaji, sebagaimana saya belajar ngaji di dalam lembaga pembinaan ini. Dan saya bimbing dia dan istri saya untuk saya bawa ke surga Bu. Amin, amin. Apalagi pembelajaran yang akan kalian kasih kalau kalian punya anak gitu, supaya kan nggak mungkin kalian bangun terus tiba-tiba pengen berbuat jahat, nggak mungkin dong gitu. Tapi kan kita udah milih jalan yang salah sampai kita ada di tempat ini. Terus gimana cara ngajarin anak kita supaya nggak ngalamin yang kita alamin, tapi belajar dari pengalaman kita? Apa? Saya beri contoh Bu. Saya ceritain gimana apa perbuatan baik, apa ujung endingnya akan gimana, dan perbuatan buruk endingnya akan kemana. Oh, bagus. Biar dia juga belajar dari pengalaman orang tuanya gitu ya. Bagus. Apalagi? Ya suruh masuk pesantren aja Bu. Iya Bu. Belum tentu kan. Kalau pilihannya tetap jelek, kan
Pesantren bukan jaminan, Iya. tergantung orangnya loh, ya kan? Nanti kalau mau masuk pesantren apa nggak masuk pesantren bagus. Tapi jangan lupa bahwa amal ibadah itu bukan hanya cuma di pesantren, tapi sehari-hari. Yang susah kan pilihan sehari-hari ya, gitu. Apalagi selain masukin pesantren, gimana cara kita ngajarin akhlak? Yang susah kan akhlak ya. Iya. Karena kita nggak ada yang niat mau bikin jahat, tapi ya elah, salah pilih jalan gitu. Gimana supaya mereka nggak salah pilih jalan? Gimana kita Kira tuntun dia ke jalan yang baik, Bu. tuntun? Ke bawah sampai dewasa, Bu. Ya, tuntunannya kayak gimana? Ini Bu. Gandengan berdua gitu. Mungkin kayak tadi ya, ngasih contoh, cerita gitu ya. Kalau kamu apa, Non? Kalau aku sebagai kan udah jadi seorang ibu nih, Bu. Anak aku sekarang udah umur 6 tahun. Oh gitu, Ya. heeh. Nah, Jadi gimana aku tuh? tuh selalu ngajarin anak aku tuh buat gimana ya? Selalu sholat, selalu ngaji walaupun dia belum terlalu bisa ya. Aku selalu ngajarin dia buat sholat, ngingetin buat Biar ngaji dia tenang setiap gitu ya. hari. Ya selalu berbakti kepada orang tuanya, pertama kan sama ayahnya. Kan dia selalu sama ayahnya. Ya gimana ya? Aku selalu ngingetin, janganlah sekali-kali apa namanya ya? Kamu membentak atau membenci orang tuamu walaupun sekecil-kecilnya, sekotor-kotornya orang tuamu, janganlah kamu ikuti jalan seperti orang tuamu. Jadilah anak yang lebih baik dari sebelumnya. Daripada orang tuanya Ya, kalau dari bisa orang ya, tuanya. bahkan ya. Ini satu yang saya mau ingetin kepada kalian semua gitu ya. Sebelum kita keluar dari sini, jangan lupa untuk bisa dan mampu memaafkan diri sendiri. Ya. Kan nggak ada mesin waktu untuk merubah yang udah terjadi di sini. Sebenarnya orang-orang yang sehat mental, yang mampu mengatasi stres dan mengatasi hidup, karena hidup memang nggak akan gampang kok di luar sana. Apakah akan lebih baik? Orang yang ngasih stigma, penghakiman, pasti banyak banget deh, ya kan? Nggak usah bikin salah aja, orang paling baik sedunia, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, dia memperjuangkan perdamaian waktu itu di India, masih dibenci sama orang, ya. Apapun yang kita bikin, mau kita bikin baik, mau kita bikin buruk, akan ada aja orang yang sirik dan menghakimi kita, ya kan? Jangan izinkan mereka membuat kita merasa buruk dengan cara kita mesti mampu memaafkan diri kita. Ya udah, nggak ada yang bisa merubah masa lalu, yang bisa kita rubah masa depannya. Kalau semua orang, ada orang yang misalnya nih mau membawa kamu ke masa lalu kamu, ngingetin dosa kamu, apa yang akan kamu lakukan? Menolak. Menolak, cara menolaknya gimana? Menolak secara sopan. Tinggal pergi. Tinggal pergi. Iya. Tapi kan dia tetap akan menghakimi, kita kan terganggu, kesel, Menjauh, Bu. menjauh. Kalau kita nggak bisa menjauh, gimana kalau kita kepikiran? Berantem itu. Ingatkan diri kita bahwa kita udah memaafkan diri kita. Ya udah, saya sudah melakukan pembinaan di sini, saya sudah mencoba memperbaiki kesalahan. Kalau dia masih belum terima, lihat aja saya nanti. Buktiin kalian adalah pahlawan buat diri sendiri, itu maksudnya. Satu, maafin diri dulu. Kalau kita belum maafin diri, kita sensi loh, ya enggak? Dibawa-bawa masa lalu. Tapi kalau kita udah maafin diri, ya udahlah saya maafin, saya udah pernah bikin salah, sekarang saya lagi mau mengkoreksi, proses mengkoreksi. Jadi besok kalau dia menghina, kalian lebih santai. Wah, lu kan bukannya pernah begini loh. Iya, emang apa? Udah perbaikan diri kok, udah dibina. Sekarang aku mau buktiin. Kalau lu masih mau menghina, ya terserah lo aja. Tapi gue mau jalanin hidup gue dengan versi terbaik gue, bukan versi terbaik lu. Gitu. Orang yang nggak pernah bikin salah, yang nggak ngalamin kayak kalian, enak aja ngomong. Kan kalian udah jalanin pembinaan. Ya enggak? Supaya apa? Supaya nggak bawaannya emosi. Kalau nggak, kalian bawanya mau gebukin orang pasti kan. Sialan, lu nggak tahu apa gue di sini udah perjuangan gitu kan. Gitu. Jadi maafin diri kalian. Itu yang paling penting. Ketika kita maafin diri kita nggak sensi sama orang lain kok. Bawaannya nggak akan emosi. Ada pertanyaan nggak? Nanya aja udah. Kayak begitu banget mukanya, enggak. Penasaran gitu. Ibu kenapa sih Bu sampai seniat ini belajar tentang seks Oke. sampai sejauh ini gitu? Akhirnya nanya juga ya. Saya kira nggak ada yang penasaran. Karena waktu saya kuliah S1 di UI itu, saya masuk kelasnya almarhum Prof. Sarito Wirawan Sarwono. Waktu itu kelasnya adalah perilaku seksual.
Saya udah begitu lulus S1 saya udah berencana mau ngambil S2. Tapi selama saya belajar psikologi, saya bingung kenapa manusia itu kan kata kalau menurut teorinya Abraham Maslow, kita itu punya kebutuhan makan, minum, dan seks. Artinya apa? Bukannya seks itu senggama, berhubungan gitu ya, tapi artinya ternyata ketika kebutuhan seks itu begitu kita akhir balik, itu udah ada. Tapi kok tidak secara spesifik pernah diajarkan untuk dikelola. Kan katanya hasrat seks nggak bisa ditahan, tapi yang bisa kita kelola, kita atur itu adalah ekspresinya. Nah, kok aku nggak pernah belajar ya? Jadi waktu masuk kelas perilaku seksual, saya sendiri gitu ya baru tahu. Dan itu di bangku kuliah, berapa banyak sih yang bisa masuk UI? Berapa banyak sih yang bisa masuk ke dalam kelas perilaku seksual? Nggak ada kan? Saya penasaran. Begitu saya ambil kuliah itu, Prof. Sarito bilang, Zoya, kamu tahu nggak, kamu itu bisa jadi seks terapis. Apaan tuh seks terapis? Seksolog, Zoya, kamu belajar tentang seksologi manusia dari lahir sampai akhir, kamu bisa memberikan konseling, bisa memberikan seks edukasi. Oh ada ya ilmu itu. Saya dikenalin dengan Prof. Winky Pantahila, ya, itu dia profesor dari Pusat Studi Seksologi di Universitas Udayana di Bali. Lalu saya belajar, saya ngambil sertifikat sampai saya jadi seksolog. Dan dari situ saya belajar, wow dunia luas sekali ya gitu. Saya baru tahu umur saya udah berapa gitu, udah mau masuk 30-an baru saya jadi ahli seksologi gitu ya. Dan praktek pertama saya waktu itu saya di RSCM, itu di Pusat Klinik Terpadu untuk Korban Pelecehan Pemerkosaan ya, perempuan dan anak. Di situ ada anak umur 12 tahun, ini cewek ya, dia datang ke saya, dia udah hamil 5 bulan. Ibu bapaknya datang itu sampai pingsan-pingsan. Ternyata dia itu diperkosa. Tapi saya lihat kok si anak perempuan ini datang tuh, kalau kita tahu kita habis diperkosa kan biasanya tuh stres mukanya, atau misalnya dia tertekan, trauma. Ini mukanya bukan trauma, muka bingung. Jadi kan saya pikir ada apa ya gitu. Terus saya ajak ke ruangan saya sendiri, ibu bapaknya tuh dikonseling gitu sama psikolog yang lain. Saya tanya, kenapa gitu, kamu bisa sampai hamil? Pertanyaannya dia begini masa ke saya, Ibu, saya mau minta maaf ya kalau saya menyinggung. Saya bilang, loh, kalau kamu nggak nyakitin saya, nggak menghina saya nggak akan tersinggung. Kenapa? Saya tanya gitu. Karena gini Bu, saya pengen tanya, kenapa saya bisa hamil padahal saya belum menikah? Waduh, saya sampai tarik napas, karena bingung juga menjawab kan. Jadi dia pikir, semua orang yang bisa hamil cuma orang yang udah nikah. Saya bilang gini, kamu udah pernah ada pelajaran biologi belum, Nak? Ada, Bu. Oke, kalau pelajaran biologi kehamilan dalam proses reproduksi itu seperti apa? Dia jelasin loh. Jadi Bu, kalau sperma ketemu sama telur gitu ya, itu akan terjadi pembuahan. Dari pembuahan itu akan telur menempel di rahim sampai bisa hamil. Nah itu tahu. Ya tapi kenapa Bu? Kan saya belum nikah. Waduh, akhirnya saya bilang gini. Kamu tahu nggak sperma itu keluarnya dari mana? Nggak tahu, dia bilang gitu. Sperma itu keluar dari penis. Saya bilang, ini 12 tahun anaknya. Baru mens pertama. Sperma tuh keluarnya dari penis. Telur itu ada di dalam di dalam sel telur. Sel telur itu keluar dari dalam ovarium. Dia akan berjalan di tuba falopi, ya. Lalu nempel. Nah itu keluarnya adalah sebelum menstruasi. Ketika menstruasi dia akan luruh jadi darah mens. Itu telur itu ada di dalam rahim perempuan. Jadi pada saat dia lagi nempel di rahim, ada sperma yang masuk. Sperma itu kan nyemprot berjuta-juta, tapi yang kena cuma satu. Makanya laki begitu ya, ketika terjadi proses pembuahan, laki juga begitu dalam sikap sosialnya gitu. Usaha aja, kalau misalnya nggak berhasil, usaha lagi. Terus saya bilang gini, begitu saya bilang, oh ternyata sperma keluarnya dari penis, terus di dalam rahim itu ada telur. Dia nangis tahu-tahu. Tahu nggak kenapa? Ternyata ya pada saat itu ada seorang kakek-kakek umur 60 tahun itu melakukan pemerkosaan pada dia. Jadi kakek-kakeknya tuh bilang gini, Nak, saya ini sakit. Kalau saya tidak melakukan ini, cuma kamu yang bisa nolong saya. Jadi si anak itu dilakukan hubungan seks sama si kakek-kakek, tapi si anak nggak tahu itu hubungan seks.
bukti dia diperkosa, dia nggak tahu dia diperkosa sampai dia hamil 5 bulan. Nah sejak saat itu saya cerita sama tuh anak, dia nangis. Jadi saya sebenarnya udah diperkosa Bu. Iya. Sejak saat itu saya langsung berniat apapun yang terjadi saya pokoknya akan nambah ilmu saya akan cari duit supaya saya bisa lebih ahli, supaya saya bisa ngasih seks edukasi, karena ada banyak orang dia nggak paham tentang seksualitasnya dan orang harus tahu dan harus mendapatkan haknya seperti yang saya kasih di ceramah tadi. Kamu berhak mendapatkan informasi mengenai seksualitas. Karena saya nggak sanggup kalau misalnya ngelihat ada orang yang dibodoh-bodohin seperti si anak ini lagi. Sedih ya cerita. Apa? Aduh gitu. Jadi gitu. Karena seperti yang tadi kalian cerita, kenapa saya senang gitu mau nanyain lagi? Karena saya pengen tahu bahwa yang saya lakukan tadi itu bisa merubah hidup kalian. Keputusan kalian dalam kehidupan seksual kalian nanti gitu ya. Ke depan, udah yang penting masa sekarang dan masa depan gitu ya, jalanin yang ada sekarang supaya ke depannya lebih oke. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Oke. Kalau saya boleh tahu kenapa Ibu mengambil pembelajaran seks daripada pembelajaran agama Bu? Pembelajaran agama juga ada karena saya juga adalah umat beragama gitu ya. Tapi di agama juga ada sedikit banget pengetahuan tentang seksualitasnya. Gitu ya. Jadi kalau saya mempelajari seksualitas itu dari sisi seksologinya, biologisnya, psikologisnya gitu supaya nanti bisa berbarengan sama agama. Harusnya agama dan seks bukan hal terpisah karena kita kan ciptaan Tuhan ya. Tuhan menciptakan seks juga loh dalam diri kita, ya enggak? Dan kalau kita nggak pelajari ya, kan seks itu juga dalam pernikahan adalah ibadah, ya enggak? Iya. Gitu. Jadi seks edukasi harus ada agamanya. Kalian harus tetap menjalankan seks yang sehat sesuai dengan agama kalian, sesuai dengan budaya kita di Indonesia, sesuai dengan norma yang baik gitu ya. Dan sesuai dengan pembelajaran dan nilai-nilai hidup kalian. Jangan pernah seks dan agama dipisahkan. Kalau menurut saya jadi satu. Gitu. Kayak tadi ada pertanyaan waktu lagi itu kan. Gimana dong Bu? Katanya masturbasi perilaku seks yang sehat, tapi masturbasi kan dosa katanya guru agama. Ya jangan masturbasi. Ya kan? Iya. Kalau nggak masturbasi bisa mimpi basah gitu. Jadi jangan dibentrokin agama sama seksnya, tapi justru dua-duanya harus jalan bersamaan. Makasih loh pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau nanya? Aman? Udah? Makasih ya. Makasih untuk mau masuk YouTube saya. Makasih untuk mau berbagi sama Z-Friend saya di YouTube. Semoga nanti gitu ya kapan-kapan bisa ngelihat YouTube saya, bisa ngelihat Mbak Gini, dan semoga apa yang jadi pembelajaran buat kalian itu bisa jadi pembelajaran buat orang lain juga di luar sana. Dan yang penting semoga besok-besok udah selesai apa tuh? Istirahat. Itu semoga pembelajaran hidupnya juga jadi lebih baik buat sekarang sama ke depan. Amin. Amin. Makasih semua ya. Makasih Z-Friends. Ini adalah terima kasih tadi buat Z-Friend yang sudah belajar dari teman-teman yang ada di sini. Ya semoga pembelajaran hidup mereka juga bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi Z-Friend semua, gitu ya. Dan bagi Z-Friend semua yang mungkin masih bertanya-tanya tentang apa aja sih seks edukasinya, itu juga ada beberapa potongan dari seks edukasi yang saya juga akan muat di YouTube. Jadi semoga yang tadi teman-teman yang ada di sini itu bisa pelajari, Z-Friend juga bisa pelajari, sebagaimana juga bagaimana mereka bisa menghadapi masa depan mereka dengan lebih baik dan pilihan-pilihan seks yang lebih bijaksana. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!